Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk bekerja dan melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh badan yang sehat pagi ini, dan Engkau bersama dengan kami sementara kami mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah jangan berpura-pura. Mengapa saudara? Kenapa kita tidak perlu berpura-pura? Firman Tuhan sebagai ayat inti kita terdapat di dalam Kejadian 27 ayat 27. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Jika kita membaca keseluruhan kisah ini saudara, satu kisah yang menjadi kegemaran kita pastinya, di dalam Kejadian 27 ayat 1 sehingga 40. Kisah ini di mana Ishak memberkati Yakub. Bagaimana ini terjadi sehingga Yakub pula yang diberkati, bukan Esau? Sedangkan Esaulah anak sulung. Apa kesan penipuan Ribkah dan Yakub? Saudara, sebuah ilustrasi. Seorang wanita memesan tiket pesawat untuk dirinya dan anaknya. Petugas penjual tiket itu yang mengenal baik wanita ini menganjurkan wanita ini membeli satu tiket saja. Menurutnya anaknya berbadan kecil sehingga tidak akan ketahuan, walaupun umur anak kecil itu lebih dari 3 tahun. Saudara, sesaat itu wanita itu mempertimbangkan anjuran penjual tiket itu yang begitu baik, yang mengenali dia, sambil membayangkan uang yang boleh dijimatkannya dengan hanya membeli satu tiket. Namun akhirnya wanita itu memutuskan untuk tetap membeli 2 tiket sesuai dengan peraturan penerbangan. Saudara, kembali kita kepada bacaan firman Tuhan. Peristiwa ilustrasi di atas mengingatkan saya secara pribadi dengan cerita Yakub ini. Mengingatkan kita tentang Ribkah, ibu Yakub, yang menyuruh Yakub berpura-pura menjadi Esau. Untuk apa? Demi mendapatkan berkat anak sulung. Dan Yakub menurut perintah ibunya. Dia mengambil kambing untuk diolah ibunya menjadi makanan yang enak, lazat, sedap. Kemudian Yakub memakai pakaian kepunyaan Esau. Kemudian dia berpura-pura menjadi Esau dan menyediakan makanan dan minuman untuk ayahnya. Tepat seperti yang direncanakan, Ishak yang sudah tidak dapat melihat itu tertipu lalu memberikan berkat anak sulung kepada Yakub. Namun kisah Yakub seterusnya begitu sengsara. Yakub telah membayar mahal perbuatannya dengan menjadi pelarian selama bertahun-tahun. Yakub menanggung banyak dugaan cabaran sepanjang hidupnya sebelum dia kembali. Saudara, apa aplikasi renungan ini? Apa yang kita boleh pelajari? Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita semua? Pernahkah Anda mengalami situasi seperti 2 kisah yang kita dengarkan di atas? Mungkin di sudut pandang manusia, berpura-pura dan bersikap tidak jujur boleh mendatangkan keuntungan seperti uang, kedudukan, atau kemasyhuran. Mungkin orang lain juga tidak akan mengetahui kepura-puraan, ketidakjujuran yang kita lakukan. Tetapi Tuhan yang Maha melihat itu mengetahuinya dengan jelas. Dalam hal ini, apakah hati nurani kita tenang?
Sanggupkah kita hidup dengan dikejar-kejar perasaan bersalah? Menjadi pertanyaan pribadi kita masing-masing pagi ini. Itu sebabnya saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, pada pagi ini panggilan untuk kita ialah jangan berpura-pura. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Yang paling penting, Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita. Pasti itu akan memberi kegembiraan di antara kedua pihak. Inilah doa dan harapan kita, dan mari kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Karena bila mana kita datang pada Dia, kita jujur kepada Tuhan, pasti Dia akan memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita untuk terus bersikap jujur dan tidak berpura-pura dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Mari saudara, mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau begitu baik. Khususnya pagi ini memberikan pengertian pada kami. Begitu penting bagaimana kami bersikap jujur. Terima kasih Tuhan, Engkau bersama dengan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.